Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pembahasan IPS sebelumnya. Pertemuan kali ini kita akan membahas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian mampu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih harus terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, terutama dari Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Di sini ada dua macam perjuangan, yaitu perjuangan dengan senjata dan perjuangan dengan diplomasi. Latar belakang perjuangan Indonesia adalah yang pertama, pasukan sekutu atau Inggris yang datang ke Indonesia dengan tujuan melucuti senjata Jepang ternyata diboncengi oleh tentara Belanda yaitu Nica. Nica mempersenjatai orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang. Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Tentara sekutu atau Inggris dan Nica menguasai kantor-kantor penting yang ada di wilayah-wilayah Indonesia. Tindakan sekutu dan Belanda ini menyebabkan perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama, peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Inggris mendarat di Surabaya yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal AWS Malabi. Terjadi pertemuan antara wakil pemerintah Indonesia dengan Brigadir AWS Malabi, disepakati bahwa untuk saling menjaga keamanan, tentara sekutu bertugas untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Tetapi pada tanggal 26 Oktober 1945, tentara Inggris menyerbu penjara Kalisosok dan membebaskan Kolonel Huyer. Pada tanggal 27 Oktober 1945, Inggris berhasil menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak, kantor pos besar, dan gedung Bank Internasio. Inggris juga menyebarkan pamflet agar rakyat Surabaya dan Jawa Timur menyerahkan senjata yang dirampas dari tentara Jepang. Rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut, sehingga terjadi pertempuran antara pemuda Surabaya dan sekutu yang mengakibatkan tewasnya Brigjen AWS Malabi. Pada pertempuran ini, para pemuda dan pejuang Surabaya berhasil merebut kembali kantor-kantor yang sudah dikuasai oleh sekutu. Tanggal 9 November 1945, Inggris kembali mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang telah ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Dengan semangat perjuangan dan dipimpin oleh Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono, maka terjadi pertempuran yang sangat dahsyat pada tanggal 10 November 1945. Pihak Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Banyak korban dari pejuang Indonesia. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran yang kedua adalah Palagan Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan tujuan membebaskan tawanan perang dan melucuti senjata Jepang. Namun, para tawanan tersebut justru dipersenjatai sehingga menimbulkan kemarahan dari pihak Indonesia. Pada tanggal 26 Oktober 1945 terjadi pertempuran antara TKR atau Tentara Keamanan Indonesia dengan pasukan Inggris dan Nica. Dari pertempuran tersebut gugurlah Kolonel Isdiman, sehingga sejak saat itu pimpinan pasukan diambil alih oleh Jenderal Sudirman.
Atas insiden tersebut, Presiden Soekarno dan Brigadir Betel melakukan perundingan dan memperoleh kata sepakat. Namun, ternyata pihak sekutu mengingkari janji, sehingga terjadi pertempuran pada tanggal 12 Desember 1945. Tentara Indonesia menggunakan taktik supit urang, sehingga dapat mengalahkan dan memukul mundur sekutu. Pada tanggal 15 Desember pertempuran berakhir. Untuk memperingati peristiwa tersebut, maka didirikan Monumen Palagan Ambarawa dan setiap tanggal 15 Desember diperingati sebagai Hari Infanteri. Yang ketiga adalah Bandung Lautan Api. Pada bulan Oktober 1945, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Tujuannya sama, yaitu melucuti senjata perang Jepang dan membebaskan tawanan perang. Pada tanggal 21 November 1945, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan. Para pejuang harus menyerahkan senjata yang mereka rampas dari tentara Jepang. Alasannya untuk menjaga keamanan. Apabila tidak diindahkan, tentara sekutu akan menyerang habis-habisan. Ultimatum tersebut tidak dihiraukan sehingga terjadi bentrokan senjata. Kota Bandung terbagi menjadi dua, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Pada tanggal 23 Maret 1946, tentara sekutu kembali mengeluarkan ultimatum agar semua masyarakat dan pejuang tentara Republik Indonesia mengosongkan Bandung Selatan. Pertimbangan politik dan keselamatan rakyat, pemerintah Republik Indonesia memerintahkan para pejuang mundur dan mengosongkan Bandung Selatan. Tokoh-tokoh pejuang seperti Aruji Kartawinata, Surya Dharma, dan Kolonel Abdul Haris Nasution yang menjadi Panglima TRI waktu itu segera bermusyawarah. Mereka sepakat untuk mematuhi perintah dari pemerintahan pusat. Namun mereka tidak mau menyerahkan kota Bandung bagian selatan itu secara utuh kepada musuh. Rakyat diungsikan keluar kota Bandung. Para TRI dengan berat hati meninggalkan kota Bandung Selatan. Sebelum ditinggalkan, Bandung Selatan di bumi hanguskan. Pertempuran Medan Area. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Inggris di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mulai mendarat di Medan. Tujuannya sama, melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan perang. Tetapi, tawanan perang tersebut diberi senjata oleh Nica. Pada tanggal 13 Oktober 1945, terjadi insiden yaitu seorang anggota Nica menginjak-injak bendera merah putih yang dirampas dari seorang pemuda. Para pemuda menjadi marah. Hotel tersebut dikepung dan diserang. Tentara Belanda banyak yang terluka. Sehingga pada tanggal 1 Desember 1945, pihak Inggris memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, artinya batas resmi wilayah Medan. Inggris menetapkan secara sepihak batas-batas kekuasaan mereka, sehingga terjadi peperangan antara tentara sekutu Nica dan pejuang Indonesia. Perjuangan secara diplomasi. Yang pertama adalah Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati dimulai pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Hasil dari perundingan Linggarjati adalah Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dalam pembentukan Republik Indonesia Serikat, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran. Namun, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melakukan agresi militer Belanda yaitu penyerangan terhadap wilayah Indonesia.
Akibat dari agresi militer Belanda I, PBB mengadakan sidang untuk membicarakan masalah penyerangan Belanda terhadap wilayah Republik Indonesia, sehingga terjadi perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Pada perjanjian ini, PBB membentuk penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda dengan membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Hasil perjanjian Renville. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Tetapi kembali Belanda mengingkari perjanjian Renville dengan mengadakan agresi militer Belanda II pada tanggal 19 Desember 1948. Perjanjian Rumroyen 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Akibat dari agresi militer Belanda II, banyak negara-negara di dunia yang mengecam Belanda, terutama negara-negara di Asia. Namun, Belanda tidak mempedulikannya, sehingga Dewan Keamanan PBB turun tangan. Komisi PBB untuk Indonesia berhasil mempertemukan Belanda dan Indonesia dalam meja perundingan. Hasil pertemuan perjanjian Rumroyen, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMP. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Belanda menyetujui adanya Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian Rumroyen, diadakan konferensi meja bundar pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi meja bundar adalah 1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alihan utang India Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Hasil konferensi meja bundar ini sangat memuaskan rakyat Indonesia, dan ini membuktikan bahwa usaha Belanda untuk menguasai Indonesia telah gagal, sehingga dapat dilakukan pengakuan kedaulatan oleh pihak Belanda. Pada tanggal 27 Desember 1949, upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilakukan pada waktu yang bersamaan di Indonesia dan di negeri Belanda. Di negeri Belanda, penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan dilaksanakan di ruang tahta Istana Kerajaan Belanda oleh Ratu Juliana, Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Laut Sassen, dan Muhammad Hatta. Sementara itu di Jakarta, naskah pengakuan kedaulatan ditandatangani oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Haji Loving. Pada tanggal yang sama di Yogyakarta dilakukan penyerahan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat. Nah, anak-anak, sebagai generasi muda penerus bangsa, cara mensyukuri kemerdekaan adalah dengan giat belajar dan berusaha pantang menyerah.